Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Febrianti dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, untuk menyelesaikan tugas makakulah media pembelajaran, kali ini saya akan menceritakan tentang mata kuliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Febrianti dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah profesi, yaitu dari Pak Tani. Nah, untuk selanjutnya kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya. Nah, perkenalkan dulu ya, saya Hilma Febrianti. Nah, biasanya adik-adik bisa memanggil saya dengan Kak Hilma atau Kak Cilma. Oke, kali ini kakak akan menceritakan sebuah cerita untuk adik-adik semua berkaitan dengan profesi. Profesi apa ya kira-kira yang mau diceritakan oleh kakak? Mau tahu adik-adik yang ada di sini? Mau tahu dong ya. Nah, kakak di sini akan menceritakan tentang profesi dari petani. Oke, siapa di sini yang sudah tahu siapa itu Pak Tani? Nah, ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu? Nah, kali ini kakak akan menceritakan tentang profesi Pak Tani lalu. Nah, jadi disimak ya adik-adik semua. Nah, adik-adik semua, tadi kan kakak mau menceritakan siapa itu Pak Tani. Mau tahu nggak siapa itu Pak Tani? Mau dong ya. Nah, kali ini kakak ada foto atau gambar dari Pak Tani sendiri. Ini dari wajah Pak Tani. Pak Tani itu biasanya bekerjanya di ladang ataupun di sawah. Oke. Di sini siapa yang sudah pernah lihat petani menanam padi? Ayo siapa? Acungkan tangannya dong. Nah, oke, pintar sekali anak-anak. Nah, di sini kakak ada gambar dari Pak Tani. Pak Tani itu biasanya ke sawah ataupun ke ladang membawa caping. Nah, seperti ini. Dan tidak lupa lagi membawa cangkul. Untuk apa? Untuk menanam padi ataupun sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kita makan. Nah, seperti itu ya adik-adik semua. Nah, untuk selanjutnya, Pak Tani itu tugasnya tidak hanya menanam padi ataupun menanam tanaman seperti sayuran dan buah-buahan. Banyak sekali pekerjaan dari Pak Tani ini. Mau tahu? Nah, lanjut ya. Untuk selanjutnya, simak bareng-bareng. Oke, adik-adik, tadi kan kakak sudah menjelaskan apa itu Pak Tani dan bagaimana biasanya Pak Tani itu ke sawah membawa cangkul dan membawa apa tadi, ayo? Membawa caping. Pintar sekali. Nah, biasanya yang ditanam oleh Pak Tani itu umumnya menanam apa sih adik-adik semua? Menanam apa? Menanam padi. Nah, di sini ada gambar dari padi sendiri. Oke. Nah, biasanya Pak Tani itu berangkatnya tuh pagi membawa cangkul untuk menanam padi. Supaya apa berangkat pagi-pagi? Biar semakin semangat kerjanya dan pastinya kalau pagi-pagi akan tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh Pak Tani akan mendapatkan sinar matahari yang sangat bagus sekali untuk tanaman. Jadi tanamannya bisa tumbuh sekaligus bisa. Nah, sekian cerita dari kakak mengenai profesi dari Pak Tani. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Saya kakak di sini mau pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa subur. Nah, jadi buat adik-adik di sini pasti pada tanya, kenapa sih Mbak, Bu Guru, kok Pak Tani sukanya ke sawah pagi-pagi sekali, terus kenapa harus membawa caping? Nah,
Yang pertama, Pak Tani itu berangkat pagi-pagi sekali untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk tanaman yang ditanam. Karena sinar matahari pagi itu sangat baik sekali untuk tanaman. Dan juga kalau kita bekerja pagi hari itu tenaganya masih fit, masih kuat karena habis tidur semalaman dan pastinya bikin badan fresh. Oke, seperti itu ya. Jadi buat adik-adik yang di sini, kalau malam itu harus tidur yang cukup dan supaya paginya bisa sekolah dan bisa belajar lagi. Nah, teman-teman lihat ya, di sini ada gambar padi. Biasanya Pak Tani itu pergi ke sawah untuk menanam padi. Padinya itu dari biji, teman-teman, adik-adik semua ya, dari biji. Lalu di sebuah petak ladang ataupun sawah itu sudah disediakan lahan oleh Pak Tani. Nah, setelah itu tanahnya dicangkul oleh Pak Tani. Biasanya kalau nggak dicangkul itu menggunakan jasa kerbau. Siapa di sini yang sudah pernah lihat kerbau? Pasti sudah lihat semua ya adik-adik. Apa itu kerbau? Hewan berkaki 4 dan badannya besar, tubuhnya kuat. Nah, biasanya juga membantu pekerjaan dari Pak Tani untuk menanam padi. Nah, setelah dibajak oleh kerbau, nah lalu ditanami benih-benih biji padi. Nah, setelah ditanami biji padi, kemudian Pak Tani mengalirkan aliran air ke sawah yang sudah ditanami biji padi. Dan kemudian hari Pak Tani juga selalu memantau perkembangan tumbuhan padinya seperti itu. Adik-adik ya, kan kemarin sudah menanam bijinya. Hari berikutnya itu tumbuh apa? Tumbuh padinya, tumbuhan padi kecilnya. Udah seperti ini. Nah, adik-adik ya, ini gambar contoh tanaman padi. Nah, setelah tumbuh, padinya akan semakin besar dan tambah besar dan mulai mengeluarkan biji padinya. Biji padinya itu biasanya hijau kalau masih muda. Teman-teman di sini sudah pernah lihat biji padi? Sudah pastinya ya. Biji ini langsung menggalinya dan menanamnya, kemudian menaruh bijinya dan diberi pupuk, kemudian disirami. Setelah disirami, kemudian tanaman jagung dibiarkan tumbuh berhari-hari dan sampai kelihatan jagung mudanya. Nah, teman-teman di sini sudah pernah lihat jagung muda? Ada yang sudah pernah lihat? Nah, betul sekali teman-teman, jagung muda itu masih belum terlihat bentuk warna kuningnya ya, karena masih muda. Nanti kalau sudah pada waktunya, nanti akan menjadi tanaman yang siap Nah, itu dia tadi macam-macam tumbuhan yang sudah ditanam oleh Pak Tani. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan menyimak sebuah video berkaitan dengan pekerjaan Pak Tani dan apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Tani. Nah, sekian dulu ya. Panen, memerah susu, menyabit rumput, memberi makan semua ternak, menyemai benih, menanam bibit, mengairi sawah, lalu memanen. Akulah petani di ladang dan sawah, aku bekerja tak kenal lelah. Nah, sekian cerita dari kakak mengenai profesi dari Pak Tani. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Saya
Kakak di sini mau pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.